Halo semuanya, kembali lagi di Alur Cerita Universe. Dikarenakan banyaknya request untuk melanjutkan pembahasan film Batman, maka di video ini aku memutuskan untuk menceritakan film kedua dari Batman. Dikarenakan konten ini melanjutkan pembahasan dari film Batman yang pertama, jika teman-teman belum melihat konten tersebut, linknya ada di deskripsi di bawah ini ya. Pada video ini admin akan menceritakan alur ceritanya biasa saja ya, yang penting jelas, tidak terlalu bersemangat seperti konten yang pertama karena mendapat banyak hujatan ya dari teman-teman. Selain itu admin juga ngerasa waktu video pertama itu seperti orang gagu dalam menjelaskan alur ceritanya. Oleh karena itu admin meminta maaf kepada teman-teman yang kecewa tentunya, karena di konten Batman yang pertama itu seperti mendengarkan orang gagu sedang menceritakan alur cerita. Dan juga admin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tetap sabar menonton konten Batman yang pertama meskipun itu tidak sempurna, dan tetap memberikan kritik dan sarannya sehingga admin bisa menceritakan alur cerita lebih baik lagi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja aku ceritakan alur cerita dari Batman yang kedua. Film dibuka dengan pertemuan Sakharin dan Jay. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin belum menonton konten yang pertama, jadi film Batman yang kedua ini melanjutkan Batman yang pertama, di mana Batman yang pertama itu endingnya menggantung karena ya tokoh utama kita yaitu Sakharin dengan Jay itu tidak tahu hubungannya sebatas mana. Dan di film yang kedua ini Sakharin tanpa berbasa-basi lagi, dia langsung menembak Jay untuk meminta Jay menjadi pacarnya. Tetapi sungguh naas, Jay tidak menjawab dan dia kelihatannya menolak Sakharin. Sakharin yang merasa telah ditolak oleh Jay, dia pun akhirnya mesem-mesem, pasrah kayak orang tolol. Nyata selama ini hanya dia anggap teman bosku. Ya itulah namanya wanita, hanya ingin ditemani bukan dilengkapi. Kemudian kita diperlihatkan adanya bapak-bapak Tambun yang terlihat bergairah dan antusias, yang tanpa ada angin dan hujan tiba-tiba mengejar Sakharin dan Jay. Sakharin dan Jay pun langsung berlari sekuat tenaga. Mereka pun akhirnya kejar-kejaran sampai ketika di ujung bapak-bapak ini akan menangkap Sakharin dan Jay, tiba-tiba dia terkena pintu mobil. Tidak disangka itu adalah mobilnya Paman Preca. Ya kita tahulah Paman Preca adalah bapak-bapak kesepian, mantan polisi yang selalu mengurusi hidup orang lain. Paman Preca yang suka membuat onar, dia pun langsung mengajak bertengkar bapak-bapak ini. Tetapi sebelum mereka bertengkar, mereka dipisah oleh polisi. Akhirnya mereka tidak jadi bertengkar. Selanjutnya adegan beralih lagi ke Sakharin yang tetap menjadi sad boy. Dia pun bertanya kepada Jay, itu siapa bapak-bapak antusias yang tiba-tiba mengejar kita? Lalu Jay pun menjelaskan bahwa itu adalah ternyata ayahnya. Iya, ayah dari Jay ini orangnya terlalu posesif ya. Jadi dia melindungi Jay dan dia mengikuti Jay kemanapun Jay pergi. Ketika ayah dari Jay mengetahui Jay keluar dari bank, dia pun mencari tahu kenapa itu terjadi. Jay yang orangnya tidak mau degang, dia pun berusaha kabur. Akhirnya dari situ Sakharin mengerti bahwa alasan dia lari dari ayahnya karena memang Jay tidak ingin dikekang oleh ayahnya. Keesokan harinya Sakharin yang sudah menjadi pegawai bank, dia tidak bisa melupakan tongkrongannya, yang mana dulu ketika menjadi ojol dia biasa nongkrong bersama Mas Pur dan Pak Ijo. Sakharin pun sesekali juga menyempatkan waktunya untuk tetap bermain bersama Mas Pur dan Pak Ijo. Mereka pun saling menceritakan pengalamannya, di mana sekarang mereka bertiga sudah berbeda pekerjaan. Sakharin menjadi pegawai bank, Mas Pur yang sekarang menjadi pegawai Grab, dan Pak Ijo yang tetap menjadi tukang ojek offline. Di saat yang lain adegan beralih ke Jay dengan ayahnya, di mana Jay menceritakan bahwa dia kabur dengan ayahnya karena ayahnya yang terlalu posesif. Lagi-lagi ayahnya yang memang posesif, dia pun menanyai Jay, kenapa kamu keluar dari pekerjaan dan apa alasannya? Jay pun menjelaskan bahwa dia ingin mengejar cita-citanya menjadi pilot. Meskipun dengan berat hati, ayahnya Jay pun tetap menyetujui keinginan dari Jay, dan dia menanyakan pertanyaan yang lain, yaitu apakah Jay sekarang telah mempunyai pacar. Jay yang tahu jika dia menjawab tidak mempunyai pacar, ayahnya pasti akan mencarikan jodoh. Akhirnya Jay menjawab bahwa dia punya pacar, padahal ketika itu Jay posisinya masih jomblo. Ayah Jay yang memang terkenal posesif, dia pun menanyai pacar Jay siapa, dan dia ingin menemui keluarga dari pacar Jay. Jay yang bingung karena sudah
terlanjur berbohong, dia pun akhirnya menemui teman dekatnya yang mana Sakarin. Jay meminta tolong ke Sakarin, maukah Sakarin menjadi pacar bohong-bohongannya Jay. Sakarin yang memang sudah bucin dari awal dengan Jay, dia pun langsung dengan bergembira menerima tawaran tersebut. Meskipun Sakarin tahu bahwa dia hanyalah pacar bohong-bohongannya saja, tetapi apa boleh buat, dia hanyalah sad boy yang menginginkan menjadi pacar Jay. Dia pun akhirnya oke lah, aku menyetujui permintaanmu Jay. Yang jadi masalah adalah keluarganya Sakarin mau nggak menjadi peran, yaitu bohong-bohongan kepada ayahnya Jay. Sakarin pun menjelaskan kepada ibunya bahwa dia akan membohongi ayahnya Jay, tetapi ibunya yang memang tahu bahwa waduh, ini Sakarin memang sudah bucin. Ibunya pun menasihati Sakarin, jangan nak, lebih baik kamu mencari pacar yang sungguhan saja meskipun ini temanmu, karena berbohong itu tidak baik. Karena memang ibunya Sakarin kan juga pernah dibohongi oleh Sakarin ketika Sakarin pura-pura menjadi pegawai bank. Akhirnya ibunya menolak permintaan tersebut. Sakarin dan Jay pun bingung karena mereka tidak punya keluarga untuk dikenalkan kepada ayahnya Jay. Paman Preca yang suka berpikiran aneh-aneh dan dia suka mencampuri hidup orang lain, akhirnya dia menawari Jay, bagaimana kalau aku menjadi ayah pura-pura dari Sakarin. Jay pun setuju dan akhirnya Paman Preca berangkat ke rumahnya Jay dan berkenalan dengan ayahnya Jay untuk berperan sebagai ayah palsu dari Sakarin. Selain itu Paman Preca juga mengajak anak aslinya yaitu Yonglek, di mana Yonglek sekarang berperan sebagai adik Sakarin, dan mereka bertiga pun berangkat ke rumahnya Jay. Ketika di perjalanan berangkat ke rumah Jay, Sakarin pun menghubungi Paijo dan dia menceritakan bahwa dia akan menyamar sebagai pacarnya Jay. Mengetahui kabar itu, Paijo menceritakannya kepada Mas Pur. Mas Pur yang mempunyai inisiatif yang tinggi, dia pun ngide untuk ikut menyamar sebagai keluarganya Sakarin. Mas Pur dengan penuh keyakinan akhirnya menelpon Sakarin dan menawarkan untuk menjadi paman pura-puranya Sakarin. Akhirnya Sakarin pun yang memang tidak bisa menolak, padahal dia mau menolak karena dia tahu Mas Pur ini tidak punya otak. Akhirnya Sakarin menerima tawaran dari Mas Pur, dan Mas Pur dan Paijo pun berangkat juga ke rumahnya Jay. Sakarin dan yang lainnya tiba di rumahnya Jay. Ketika tiba di rumahnya Jay, dia dibuka oleh adegan ayahnya Jay yang sedang menembak burung-burungan. Paman Preca ketika melihat ayahnya Jay, dia merasa tidak asing karena mereka sebelumnya pernah cekcok memang. Ayah Jay pun langsung menyambut Sakarin dan Paman Preca dan yang lainnya. Tetapi ayah Jay juga menyadari bahwa Paman Preca memang adalah musuhnya karena sebelumnya mereka pernah cekcok dan mereka saling berhadapan. Ayah dari Jay adalah seseorang yang tegas ya. Jadi ketika mereka datang, ayah dari Jay pun langsung mewawancarai Jay dengan Sakarin. Ayah Jay pun menanya, kenapa Sakarin bisa jatuh cinta kepada Jay? Ketika diwawancarai, Jay takut karena mereka kan hanya pacaran bohong-bohongan saja. Akhirnya untuk menutupi itu, tiba-tiba Jay memegang dengan manja tangan Sakarin. Pastinya Sakarin baper dong ya, bayangkan dipegang oleh seseorang yang dicintai. Tapi memang Jay ini PHP ya, sudah megang dan memberikan harapan yang besar kepada Sakarin, tapi tetap saja Sakarin ya dianggap teman. Ya meskipun itu pura-pura, tetapi Sakarin tetap menikmati ketika dipegang tangannya oleh Jay. Padahal itu cuma pegangan tangan aja ya, tapi ya namanya juga sad boy kan. Sakarin pun ketika ditanyai oleh ayahnya Jay tentang kenapa Sakarin menyukai Jay, dia pun bingung menjelaskannya karena Sakarin ini kan hanyalah pria Jones biasa yang sudah mencintai seorang wanita dari SJ, tetapi tidak berani menembaknya sampai dia tua. Bahkan ketika ditembak dia hanyalah dianggap seorang teman. Akhirnya Sakarin dengan polosnya menjawab bahwa dia menyukai Jay karena bokong dari Jay yang bagus. Tolol emang Sakarin ini. Di depan ayahnya Jay malah bilang kalau suka bokongnya. Ya paling gak jelasin lah suka tentang kebaikannya ataupun apapun. Kalau suka bokongnya ya mending sama Bobby aja, si bokong babi. Tetapi di luar dugaan ternyata pikiran cabul dari Sakarin itu penuh makna. Dia tidak hanya menyukai bokong dari Jay karena dia semasa SD-nya sudah melihat bokong dari Jay. Bukan karena bagus atau besarnya, tetapi karena memang dari SD Jay memang selalu di atas Sakarin rankingnya, yang mana itu memaksa Sakarin untuk melihat bokong dari Jay. Tetapi selain dari bokongnya, Sakarin pun menjelaskan bahwa Sakarin mencintai Jay karena memang Jay orangnya baik dan dia setia dan juga tulus. Setelah menjelaskan alasannya menyukai Jay, bukan hanya ayahnya Jay
yang terpukau dengan penjelasan dari Sakarin, tetapi Jay juga mulai menaruh perhatian dan dia menyadari bahwa ternyata memang mungkin Sakarin ini benar-benar mencintai Jay. Tetapi bagaimana lagi ketika itu Jay belum ada rasa yang besar kepada Sakarin. Akhirnya Jay hanya menganggap Sakarin sebagai teman saja. Emang ya, Jay ini tukang PHP. Adegan selanjutnya beralih ke dua pria tampan yang penuh keyakinan tiba ke rumahnya Jay. Mereka adalah Mas Pur dan Paijo pastinya. Ayahnya Jay yang tahu bahwa dua orang itu adalah paman dari Sakarin, tentunya mereka sedang menyamar ya. Mereka akhirnya diajak makan bersama. Ketika makan bersama, lagi-lagi Mas Pur yang merasa kali ini otaknya lebih pintar karena dia telah minum setiap hari Cerebrofit, akhirnya dia lagi-lagi mengoceh dengan penuh keyakinan. Padahal kita tahu bahwa ocehannya itu semua adalah ocehan yang tolol. Paman Preca yang mengetahui bahwa Mas Pur ini adalah orang yang tolol, akhirnya dia mengingatkan dan berusaha menghentikan Mas Pur ketika Mas Pur sedang berbicara. Tetapi itu semua sudah terlambat karena ayah Jay sudah mencurigai bahwa Mas Pur ini hanyalah seorang pembual. Ketika ketahuan, Mas Pur pun terlalu panik dan dia pun tertawa-tertawa sendiri kayak orang gila, dan dia pun akhirnya mesem-mesem kayak orang yang mau berhutang saja. Selanjutnya ayahnya Jay yang memang hobi memasak makanan dari hutan. Ayahnya Jay pun mengajak Sakarin dan keluarganya, yaitu Paman Preca dan kawan-kawan, memasak masakan yang berasal dari masakan hutan. Sakarin dan kawan-kawan pun kaget karena mereka kira mungkin babi hutan ataupun yang lainnya. Ternyata ayahnya Jay membawa ular. Karena ada urusan mendadak, tiba-tiba ayah Jay ketika memasak meninggalkan Sakarin dengan Jay. Sakarin pun dengan Jay ketakutan karena mereka memasak ular. Ketika mereka membuka tempat ular, tiba-tiba ularnya tidak ada. Tentu di situ mereka panik semuanya. Mereka semua pun berusaha mencari kemana ular itu, kemana. Ular ini pun sembunyi, tetapi ular ini terkecoh karena ular ini melihat ada seekor ular betina di dalam celana Paman Preca. Dengan insting kehewanannya, akhirnya ular ini menuruti birahi hewannya. Dia pun masuk ke celana Paman Preca. Ternyata di dalam sana bukan ular betina, tetapi itu adalah ularnya Paman Preca. Paman Preca yang mengetahui bahwa ularnya akan digigit, dia pun langsung mematahkan kepala ular itu. Nyatanya ular itu masih hidup. Lalu dia meminta Yonglek untuk memukul ular itu menggunakan tongkat. Yonglek pun dengan sekuat tenaga memukul-mukul kakinya, yang mana tidak mengenai ularnya tetapi malah kena ke kakinya. Tapi ular itu akhirnya berhasil mati. Paman Preca yang dengan bangga telah membunuh ular, dia pun langsung berdiri dengan tegak layaknya seorang pahlawan. Padahal kakinya itu sudah digigit ular. Dia pun lalu duduk dan dia sok kuat. Mas Pur dan Paijo yang melihat Paman Preca pucat dan seperti orang yang akan mati, dia pun khawatir dan dia pun, Paman Preca, apa kau tidak apa Paman Preca? Paman Preca pun tetap sok kuat sampai akhirnya dia pingsan dan dia dibawa ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dokter menjelaskan bahwa untung saja ada obat penawarnya. Tetapi yang jadi masalah adalah kakinya patah bukan karena digigit ular, tapi gara-gara dipukul anaknya sendiri, yaitu Yonglek. Sampai situ akhirnya Paman Preca pun sudah bisa sembuh dan dia kembali lagi ke rumahnya Jay. Selanjutnya ayah dari Jay yang mulai mencurigai atas keanehan dari keluarga Sakarin, dan dia pun juga meremehkan Sakarin karena Sakarin kan hanyalah pegawai bank biasa. Akhirnya ayahnya Jay pun menelponkan seorang pria yang dia merupakan orang kaya, yang mana pria ini ditelepon ayahnya Jay karena pria ini akan dijodohkan ke Jay. Jay yang mengetahui bahwa dia akan dijodohkan, tentunya dia kecewa karena Jay merasa bahwa ayahnya tidak percaya. Tapi ayahnya lagi-lagi dia ingin menantu yang tentunya lebih kaya lah daripada hanya seorang pegawai bank biasa. Emang sungguh kasihan ya si Sakarin ini. Mengetahui itu Jay pun bilang ke Sakarin dan Jay meminta maaf. Tetapi Sakarin lagi-lagi yang memang udah bucin, dia pun tidak memarahi ayahnya Jay. Dia pun malah menyetujui ayahnya Jay menjodohkannya dengan orang lain karena di situ Sakarin juga sadar dia hanyalah mas-mas biasa pegawai bank dan dia juga menerima segala kekurangannya. Sakarin pun terlihat sedih dan dia akhirnya menelpon ibunya dan cerita tentang semuanya, cerita tentang Jay yang dijodohkan oleh orang lain. Tetapi ibunya malah menyemangati, kamu harus membuktikan Sakarin kepada ayahnya Jay bahwa kamu itu pantas untuk Jay. Akhirnya ibunya yang tadi tidak mau
untuk menemui ayahnya Jai. Akhirnya sekarang ibunya langsung berangkat ke rumahnya Jai dan dia bertemu dengan ayahnya Jai. Ketika ibu Sakarin di rumahnya Jai, ayahnya Jai pun tidak menyambut dengan hangat ibunya Sakarin. Ayahnya Jai pun meremehkan ibunya Sakarin, yang memang ibu Sakarin ini berasal dari pedalaman ya, yang mana ayahnya Jai pun meremehkan tentang pekerjaannya, tentang penampilannya, dan lain-lain. Tetapi tetap saja ibu Sakarin tetap pede dan tetap menyemangati Sakarin untuk mendapatkan hatinya Jai. Selanjutnya adegan beralih ke Bobby. Ya, Bobby mantannya Jai, dimana Bobby ini masih belum bisa move on ya ke Jai. Dia pun mencari-cari Jai, kemana Jai, dan sampai dia menemukan Jai di suatu pasar bersama dengan Sakarin. Bobby yang kebanyakan makan babi ya, dia pun ketika itu lidahnya sedang kaku karena dia sakit ketika waktu jatuh dulu. Dia pun kayak ngomong kayak orang gagu aja. Bobby ke Jai dan Bobby minta balikan. Jai tentunya tidak mau dong, karena Bobby ini kan sekarang udah bokong babi, gemuk, apalagi sekarang dia gagu. Tentu saja Bobby dia pantang menyerah. Dia pun berusaha segala cara, dan ketika itu dia dengan penuh keyakinan dan penuh kepedean dia pun menyanyi, padahal dia tahu ketika itu dia sedang gagu. Dan ya, hasilnya seperti orang gagu yang sedang menyanyi. Di saat yang lain adegan beralih ke Paman Preca dan ayahnya Jai, yang mana mereka ini musuh bebuyutan ya. Paman Preca yang memang sudah sebal dengan ayahnya Jai, dia pun mengajak, gimana kalau kita bermain pukul-pukulan. Ya, jadi Paman Preca ini mengajak ayahnya Jai untuk ganti saling menggampar satu sama lain supaya mereka bisa lega. Paman Preca yang mempunyai kejantanan lebih tinggi, dia pun mempersilahkan ayahnya Jai untuk memukulnya lebih dahulu. Ayah Jai tentu menerima tawaran dari Paman Preca karena ayah Jai ini juga sangat sebal dengan Paman Preca, dan akhirnya mereka mulai bermain pukul-pukulan. Ketika akan menggampar Paman Preca, ayahnya Jai melakukan pemanasan supaya dia bisa melakukan dengan kekuatan yang sangat penuh. Dan ya, akhirnya dia membagong kepalanya Paman Preca sampai Paman Preca tergelincir jatuh. Yonglek yang melihat ayahnya dibagong tentunya dia tidak terima dan dia mau membagong kepala dari ayahnya Jai. Tetapi Paman Preca yang berjiwa kesatria, dia pun, jangan nak, biar gantian saja, aku yang akan membagong ayahnya Jai. Ketika Paman Preca akan membagong ayahnya Jai, tiba-tiba ayahnya Jai ditelepon dan ayahnya Jai pun lari karena ayahnya Jai diberitahu bahwa Jai sedang dalam bahaya. Ayahnya Jai pun langsung ke Jai, yang mana ternyata dalam bahaya maksudnya adalah Jai ketika diganggu dengan Bobby tadi. Yang mana ayahnya Jai langsung ingin membagong Bobby, tetapi tiba-tiba Bobby menjelaskan dengan mulut gagunya. Ayahnya Jai tentunya marah dong. Ini apa-apaan ini, orang gagu tidak jelas. Tapi ayahnya Jai pun bisa mengerti sedikit-sedikit ucapan dari Bobby. Bobby pun mengaku bahwa dia adalah pacarnya Jai. Tentu ayahnya Jai pun bingung, katanya Sakarin pacarnya Jai, tapi kenapa ini Bobby tiba-tiba mengaku menjadi pacarnya Jai. Dan berakhir pada ayahnya Jai yang mengetahui bahwa ternyata selama ini Sakarin bukanlah pacar dari Jai, dan selama ini Sakarin hanya berpura-pura. Tentunya ayahnya Jai marah besar karena selain Sakarin berpura-pura, Sakarin ini kan juga bukan orang kaya. Akhirnya ayahnya Jai memutuskan untuk mengusir semua keluarga Sakarin beserta ibunya, Paman Preca, dan lain-lainnya. Tetapi Sakarin yang benar-benar mencintai Jai, dia pun lagi-lagi meminta maaf kepada ayahnya Jai dan pun berusaha menjelaskan tentang segalanya. Tetapi ayahnya Jai terlanjur marah dan tetap mengusir Sakarin dan yang lain. Ibu Sakarin yang melihat anaknya telah direndahkan oleh orang lain, ibunya Sakarin pun marah dan dia langsung mengajak Sakarin, ayo Sakarin, kita lebih baik pergi dari sini karena kita sudah tidak dihargai lagi oleh orang ini. Sakarin dengan wajah sedihnya pun dia pun meminta maaf kepada Jai dan kepada ayahnya juga. Akhirnya Sakarin pun menyerah dan dia memutuskan untuk pergi. Mungkin dia sudah sadar bahwa dia sudah tidak berjodoh dengan Jai. Ketika di perjalanan pulang, ibu Sakarin yang penasaran, dia pun tanya kepada Sakarin, Sakarin, mengapa kau bisa sebodoh itu dengan mau menjadi pacar bohong-bohongannya Jai? Jawab Sakarin, dia pun melakukan itu karena dia benar-benar mencintai Jai, dan dia pikir ketika dia menyenangkan orang yang dia cintai, suatu saat mungkin orang yang dicintainya itu akan mencintai balik Sakarin.
tetapi nyatanya itu tidak berhasil. Ibu Sakarin pun langsung memberikan nasihat. Sebenarnya kita itu tidak perlu selalu menyenangkan orang yang kita cintai. Yang perlu adalah kita selalu hadir ketika orang yang kita cintai itu membutuhkan bantuan. Dari situ Sakarin pun tersadar, dan tiba-tiba Sakarin ditelepon oleh Jay, yang mana Jay meminta bantuan karena Jay membutuhkan pertolongan karena dia dikabari bahwa ayahnya sedang dalam bahaya. Ayah Jay sedang dalam bahaya karena adanya orang ini. Dia adalah Bang Dayat. Jadi Bang Dayat ini merupakan musuh usahanya ayahnya Jay, di mana Bang Dayat ini selalu berusaha mencelakakan ayahnya Jay karena Bang Dayat ini tidak bisa menyaingi kesuksesan ayahnya Jay di bidang pertambangan. Nah, di suatu saat ketika ayahnya Jay lagi masuk di dalam tambangnya sendiri, ayahnya Jay ini dijebak. Jadi dia dipasangi bom supaya nanti bomnya meledak dan akan menyebabkan ayahnya Jay meninggal. Nah, tapi karyawan ayahnya Jay mengetahui kalau ayahnya Jay akan dibom. Akhirnya dia berusaha menghubungi ayahnya Jay, tetapi karena tidak ada sinyal di dalam, akhirnya dia menghubungi Jay. Nah, Jay yang butuh pertolongan, dia pun meminta tolong Sakarin. Akhirnya Jay dan Sakarin berangkat untuk menolong ayahnya Jay. Tidak ketinggalan Paman Preca lagi-lagi dan sahabatnya Sakarin, yaitu Paijo, Maspur tentunya, dan ibunya. Mereka semua ikut membantu untuk menyelamatkan ayahnya Jay. Mereka semua akhirnya sampai di tempat pertambangan. Mereka semua langsung berusaha dan mengupayakan bagaimana cara untuk menyelamatkan ayahnya Jay. Jay berusaha menelpon ayahnya, kemudian Sakarin yang memang kita tahu ya, dia terkenal bisa ngebut dalam mengendarai motor, dia pun langsung memutuskan nekat masuk ke dalam tambang demi menyelamatkan ayah dari wanita yang dicintainya. Kemudian Paman Preca dan anaknya Yonglek, dia berusaha untuk mematikan bom dengan cara mematikan arus listrik. Kemudian Maspur dan Paijo yang tukang pukul, dia pun langsung berusaha mencari seseorang yang berusaha membunuh ayahnya Jay, yaitu Bang Dayat, yang mana akhirnya Bang Dayat ditemukan dan Maspur dan Paijo langsung menghajar dan membagong Bang Dayat. Sakarin yang sudah memasuki pertambangan akhirnya dia menemukan ayahnya Jay, dan Sakarin langsung mengajak ayahnya Jay untuk keluar dari pertambangan tersebut. Tetapi naasnya ketika Sakarin sedang ngebut-ngebutnya, dia terjatuh karena adanya batu yang mana menyebabkan motornya yang memang sudah butut ya, itu semakin rusak. Melihat keadaan itu, ayahnya Jay yang tahu bahwa motor itu sudah tidak tertolong lagi dan mungkin motor itu hanya bisa dikendarai oleh satu orang lagi, karena ketika mungkin dinaiki oleh dua orang, motor itu akan semakin rusak. Akhirnya ayahnya Jay menyuruh Sakarin untuk tinggalkan aku saja nak. Ketika ayahnya Jay memutuskan untuk tetap di sana, tiba-tiba Jay bisa menghubungi ayahnya Jay, dan Jay tentunya tidak mau dong ayahnya tetap di sana karena kan itu merupakan orang tua satu-satunya. Jay pun memaksa, ayo ya, jangan pergi, kau pasti bisa keluar. Ayahnya Jay tetap kekeh dan dia ketika itu berpesan kepada Sakarin, karena ayahnya Jay ini mulai menyadari bahwa Sakarin adalah seseorang yang baik hati, karena dia rela untuk mengorbankan nyawanya masuk ke dalam pertambangan demi menyelamatkan dirinya. Akhirnya ayahnya Jay dengan penuh ketulusan dia pun berpesan kepada Sakarin, Sakarin, aku menitipkan anakku ya, aku menitipkan Jay, dan aku kira kamu orang yang tepat untuk menjaga dirinya. Jadi tetap bahagiakan dia dan tetaplah bersamanya. Sakarin yang memang mencintai Jay, dia pun tidak ingin Jay sedih. Dia pun akhirnya memaksakan ayahnya Jay untuk ikut. Ayo, kita pasti bisa. Percaya padaku ya, kata Sakarin. Akhirnya Sakarin menjadi orang yang dewasa ya di sini, dan ayahnya Jay yang mulai percaya, dan dia pun tidak ingin sebenarnya meninggalkan Jay. Akhirnya ayahnya Jay memutuskan untuk pergi bersama Sakarin, dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan meskipun dengan pelan ya, karena motornya kan sudah rusak. Sakarin terus ngebut bersama ayahnya, dan semua orang menantikan dan berdoa supaya mereka berdua bisa selamat. Tetapi ketika mereka mengendarai, sebelum mereka berhasil keluar, bomnya sudah meledak. Dan emang sialan film Thailand ini, akhirnya Sakarin dan ayahnya Jay pun meninggal, dan semua orang tentunya berduka melihat itu. Memang sungguh bangsat ya ini endingnya dari film Thailand, dan ya itulah ending dari film Sakarin.
Tapi bohong. Ternyata di prank ya kita. Ternyata Sakarin dan ayahnya Jay berhasil selamat di detik-detik akhir. Ya mereka pun akhirnya semua pulang, dan ketika di rumah ayahnya Jay pun bilang kepada Sakarin bahwa ketika dia ingin melanjutkan hubungannya dengan Jay, ayah Sakarin sudah merestuinya. Ya akhirnya ya Sakarin sudah direstui. Sakarin yang sudah direstui tentunya pede dong, dan dia langsung berusaha menembak Jay. Tetapi lagi-lagi Jay tidak menjawab ketika ditembak oleh Sakarin. Emang ya Jay ini udah diselamatkan orang tuanya, tetapi tetap aja PHP. Emang ya mungkin Sakarin ini ditakdirkan untuk menjadi sad boy ya. Selanjutnya sebelum film berakhir, tiba-tiba ada Bobby lagi. Bobby tetap saja meminta balikan, tetapi kali ini cara Jay menolak sungguh wadidaw ya, karena Jay menolak dengan cara dia tiba-tiba langsung mencium Sakarin. Wadaw, tadi ditolak ya, tapi tiba-tiba dicium. Tentunya Sakarin kaget dong. Dan ya akhirnya ternyata Jay juga menyukai Sakarin, dan akhirnya endingnya mereka berpacaran. Akhirnya film Thailand endingnya bagus ya. Dan itulah ending asli dari film Bikeman 2, sungguh sangat membagongkan dan membahagiakan hati. Dan sampai jumpa di konten